Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diampu oleh Ibu Samsuduha dan saya sendiri Sopyanur. Mudah-mudahan dalam masa pandemi ini kalian semua diberikan kesehatan dan kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Salam olahraga. Pada hari ini kita akan membahas materi aktivitas fisik dan kebugaran oleh Samsuduha dan Sopyanur. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang dihasilkan otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi, mencakup pekerjaan, aktivitas rutin, dan waktu senggang sehari-hari. Apa itu kebugaran? Kebugaran jasmani atau physical fitness merupakan suatu ukuran dari kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik yang memerlukan ketahanan, kekuatan, atau kelentukan yang ditentukan oleh suatu kombinasi dari aktivitas teratur dan kemampuan yang diturunkan secara genetik. Apa manfaat aktivitas fisik? 1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal atau sistem otot, neuromuskular atau sistem saraf. 2. Mempertahankan dan mengontrol berat badan. 3. Membantu dalam perkembangan kehidupan sosial remaja, percaya diri, dan interaksi sosial. Manfaat yang keempat, menjauhkan dari tindak laku yang tidak baik bagi kesehatan seperti merokok dan minum minuman beralkohol. 5. Meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. 6. Meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan prestasi akademik. Ketujuh, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh. Ke-8, meningkatkan proses pemadatan tulang. Berapa anjuran melakukan aktivitas fisik? Badan Kesehatan Dunia menyarankan anak remaja usia 5-17 tahun untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sampai berat, minimal 30-60 menit per hari tiap hari atau 3-5 kali per pekan atau per minggu. Jika dilakukan teratur dalam 3 bulan akan terasa manfaatnya. Apa saja jenis-jenis aktivitas fisik? Jenis-jenis aktivitas fisik: berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mengepel, naik turun tangga, push up. Nah, ini untuk jenis-jenis olahraga. Kalau yang tadi itu untuk jenis-jenisnya itu yang biasa kita lakukan di rumah. Kalau untuk jenis-jenis olahraga biasanya push up, bersepeda, lari ringan, bermain bola, berenang, senam. Nah, klasifikasi aktivitas fisik. 1. Aktivitas ringan. Aktivitas yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Saat melakukan aktivitas masih dapat berbicara dan bernyanyi. Aktivitas ringan, energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas fisik kurang dari 3,5 kilokalori per menit. Contoh, berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju atau mencuci piring, mencuci kendaraan, berdandan, duduk, nonton TV, dan lain-lain. Jadi itu termasuk aktivitas ringan contohnya. Aktivitas sedang, ini yang kedua.
Tubuh sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas menjadi lebih cepat. Tetap dapat berbicara tetapi tidak bernyanyi. Jadi tetap bisa berbicara tapi sudah tidak bisa bernyanyi karena sudah aktivitasnya mulai meningkat. Aktivitas sedang, energi yang dikeluarkan saat melakukan aktivitas fisik itu 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contohnya berlari kecil, main tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, jalan cepat, senam, jogging, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas berat. Selama beraktivitas tubuh mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung dan frekuensi napas sangat meningkat sampai terengah-engah. Aktivitas berat, energi yang dikeluarkan saat melakukan aktivitas fisik lebih dari 7 kilokalori per menit. Contoh berlari, main sepak bola, basket, bulu tangkis, main voli, main kasti, lompat tali, aerobik, bela diri, outbound dan lain-lain. Nah, di sini sudah biasanya tidak bisa lagi berbicara, bercerita, apalagi bernyanyi. Bagaimana cara melakukan aktivitas fisik? Cara melakukan aktivitas fisik. 1. Lakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit per hari. 2. Jika lebih banyak waktu yang digunakan, maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak. 3. Lakukan sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Awali dengan pemanasan dan peregangan agar terhindar dari cedera. Lakukan gerakan ringan dan secara perlahan, ditingkatkan sampai sedang. Jika sudah terbiasa, lakukan secara rutin paling sedikit 30 menit setiap hari. Jadi ada peningkatan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang? 1. Umur. Tingkat kebugaran jasmani akan mencapai maksimal pada usia 25 sampai 30 tahun. 2. Jenis kelamin. Laki-laki setelah mengalami pubertas, tingkat kebugaran jasmani akan jauh lebih baik. 3. Merokok. Adanya nikotin dalam rokok akan memperbesar pengeluaran energi dalam tubuh dan kadar karbon dioksida yang terhisap juga dapat mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. 4. Aktivitas fisik. Olahraga adalah salah satu aktivitas fisik yang dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani. Intensitas, durasi, dan frekuensi yang baik akan mempengaruhi perkembangan kebugaran jasmani. Obesitas, ini yang kelima. Penggunaan tenaga yang lebih banyak akan membuat kebutuhan oksigen jauh lebih besar, yang akan memacu jantung untuk bekerja lebih keras. Obesitas cenderung mempunyai tingkat kebugaran jasmani lebih rendah. 6. Status kesehatan. Adanya gangguan fungsi pada tubuh seseorang akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas. Oleh sebab itu, kesehatan seseorang juga akan mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani. 7. Genetik. Berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, dan serat otot. 8. Makanan gizi seimbang. Daya tahan yang tinggi bila mengkonsumsi tinggi karbohidrat 60-70% dari menu yang kamu makan atau porsi yang kamu makan. Diet tinggi protein terutama untuk memperbesar otot dan untuk olahraga yang memerlukan kekuatan otot yang besar. Sekian, terima kasih. Sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Jangan lupa selalu ingat pesan Bapak Kepala Sekolah.
5M. Semoga kita semua diberikan kesehatan, jaga imun kalian. Jangan lupa jika terpaksa keluar rumah gunakan masker, hindari kerumunan, sering mencuci tangan agar virus tidak masuk ke rongga paru-paru. Sekian, jangan lupa tugas atau PR yang diberikan dikerjakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.